Warga Desa Kalase 2, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa melakukan aksi perlawanan terhadap rencana pembangunan Politeknik Pariwisata di daerah mereka. Warga mengklaim tanah seluas 20 hektar yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah dikelola oleh warga sekitar sejak tahun 1932. Pemirsa, untuk memajukan sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Utara, berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang terbaru, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil melobi untuk pendirian Politeknik Pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Tepatnya direncanakannya akan ada di Desa Kalase 2, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Nah pemirsa, untuk pendirian Politeknik Pariwisata ini, Pemprov Sulut menghibahkan tanah sebesar 20 hektar ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, namun untuk pengadaan tanah ini atau penghibahan tanah ini ditolak oleh warga yang ada di Desa Kalase 2. Kira-kira apa penyebabnya? Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang warga. Halo Ibu, boleh Ibu siapa ini namanya? Ibu Agustina Lombone. Saya sudah bersama dengan Ibu Agustina Lombone, salah satu warga pemilik lahan yang ada di Desa Kalase 2. Baik, Ibu boleh ceritakan untuk pembangunan Politeknik Pariwisata yang ada di Desa Kalase 2 ini, yang rencananya ada hibah 20 hektar dari pemerintah ke Kementerian Pariwisata. Itu bagaimana tanggapannya warga terkait hal ini? Kami petani yang ada di Kalase 2 menolak dengan keras. Ya, karena kami dikagetkan dengan undangan ke kantor gubernur, tapi kami tidak hadir di sana. Cuma hukum tua dengan ketua BPD, mereka pulang menyampaikan bahwa di sana mereka kaget juga karena ada SK hibah dari gubernur. Sebelumnya tidak ada komunikasi sama sekali dengan masyarakat di sini? Tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah. Ini tinggal sisa karena di sana sudah dibangun rumah sakit, sudah dibangun Brimob, Bakamla. Karena ini tinggal sisa, ini untuk kami hidup untuk cari makan. Maksudnya lahan yang ada saat ini tinggal itu satu-satunya lahan pertanian masyarakat di desa ini. Tinggal sisa ini, Bu. Tinggal sisa ini. Jadi sampai kapanpun kami tidak akan menyerah. Karena ini mau makan apa? Mau hidup dengan apa orang kalau ambil ini? Sedangkan orang pencari makan hari-hari cuma ini. Kalau semua diambil, sama dengan ada dibunuh orang petani yang ada di Desa Kalase 2 ini. Mau hidup dengan apa kalau orang Sokase ini mau diambil ini? Walaupun pemerintah bilang ini akan dilakukan ganti rugi, begitu Bu, bagaimana? Kami tidak akan berbicara ganti rugi karena kami petani pengalaman dengan ganti rugi. Kami cuma dibodohi, kami cuma dibohongi. Contoh Bakamla itu 1 sen pun itu perjanjian dengan Bapak Polii itu instansi terakhir dan akan diganti rugi. Tapi sampai sekarang 1 sen pun tidak pernah ada cerita ganti rugi. Malah oleh seluruh tidak diterima oleh warga Kalase 2 atau mungkin ada sebagian terima, sebagian tidak? Yang kena itu tidak pernah. Yang kena itu 6 hektar itu. Itu 6 hektar itu tidak pernah diganti rugi itu. 1 peser pun. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara? Kami dari petani yang ada di Desa Kalase 2 memohon dengan hormat, dengan sangat kepada pemerintah yang ada di Sulawesi Utara ini, tolong kami petani yang miskin ini kehidupan kami. Ini untuk cari makan kami. Dunia ini sudah corona. Mau hidup dengan apa kalau ini mau diambil? Kalau dulu omak berjual di pasar itu 20.000 satu sisir pisang. Sekarang tinggal 5.000. Tapi omak bersyukur Pak Tuhan, omak masih boleh dapat beli
omak pe beras, ikan, boleh dapat beli makanan untuk sambung torang pe hidup. Tapi kalau semua diambil, Bu, torang mau makan apa kasihan? Torang mau hidup dengan apa? Jadi tinggal sisa ini, kami mohon kepada pemerintah Sulawesi Utara, tolong kami, Pak. Tolong kami, kasihan masyarakat petani yang ada di desa Kalasei 2, bantu kami. Bantu kehidupan kami. Sama dengan kami mau dibunuh kalau mau diambil ini. Oke, baik. Warga di Desa Kalasei 2 mengaku 90% masyarakat di sini menggantungkan hidup di sektor pertanian. Ya, dan baik pemirsa, sekarang ini saya berada dengan Pak Denny selaku Ketua Solidaritas Petani Penggarap Desa Kalasei. Pak Denny, untuk rencana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Kementerian Pariwisata untuk didirikan Politeknik Pariwisata, sebelumnya tadi menurut Ibu tadi dikatakan tidak ada komunikasi sama sekali. Kalau dari Pak Denny selaku Ketua bagaimana? Memang sebenarnya komunikasi hibah soturung dulu. Hibah soturung dulu tanggal 9 baru informasi komunikasi. 9 Desember? Iya. Komunikasi nanti tanggal 15. Tahun kemarin Iya, ya, akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Dan kami tidak menghadiri DP ini di kantor gubernur. Tapi Pak, pemerintah provinsi mengklaim bahwa ini adalah tanah milik Pemprov. Itu bagaimana? Kalau tanah milik Pemprov, tapi Pemprov tidak mengolah. Selama kami 4 sampai saya sekarang, Pak Denny, keturunan keempat, tidak pernah mengetahui bahwa ini tanah Pemprov. Pelepasnya asetik, kami tetap menggarap. Orang tua kami pekerja asetik. Dan kami tahu tanah ini bahwa ini milik negara. Tidak tahu bahwa ini hak pakai Pemprov. Terjadinya sebuah desa pun kami tidak pernah muncul surat bahwa memberitahu kami dapat olah ini atau ditegur oleh pemerintah provinsi bahwa ini tanah mereka. Tidak pernah. Berarti selama generasi-generasi sebelumnya tidak pernah ada informasi begitu ya? Sebagai petani kaget juga diberitahu oleh pemerintah desa bahwa 2019 mereka mengeluarkan hak pakai baru. Dan orang kaget, kenapa hak pakai satu nyanda, mau timbul hak pakai kedua. Sedangkan ini toranda tempat ini, tanah ini, kalau mau ikut dari tompe orang tua itu, opa, dari 32. Tahun 32 so mengelola tanah ini. Jadi kami tahu, tanah ini memang milik negara dan untuk masyarakat. Ada berapa banyak Pak petani penggarap di sini? Kalau petani penggarap itu ada sebenarnya petani penggarap di sini ada sekitaran 90% petani penggarap. Masyarakat Desa Kalasei 2. Oke. 90% itu petani penggarap. Sekitar berapa kepala keluarga, Pak? Kepala keluarga itu ada sekitaran 600-an. 600 Iya. Kepala keluarga. 600 yang memang mengolah juga. Oke. Tapi sebelumnya Pak ada pembebasan yang telah dilakukan sebelumnya, itu tidak ada masalah yang ada di Kalasei 2 ini? Sebenarnya itu ada masalah. Seperti Makobrimob pun cuma ada ganti apa yang mereka duduki perumahan. Selain itu banyak ganti untung atau ganti rugi. Banyak sekali masyarakat yang punya lahan situ seakan-akan dipaksa keluar. Dan juga saya sebagai petani juga bingung, no? Mau pernah juga diancam orang masyarakat mau ambil tanaman, mau ambil, padahal itu masyarakat petanaman, dorang marah, dorang bilang ini hak pakai dari Brimob, sedangkan tidak pernah dibayar itu, tanaman pun tidak pernah dibayar. Itu luasnya Makobrimob itu. Kalau lihat papannya tadi sudah dihibahkan juga dari pemerintah provinsi ke kepolisian itu, daerah Sulut. Itu dia cuma ada ganti bagian dari bangunan dan dibangun. Juga Bakamla diambil cuma-cuma itu. Tidak ada ganti upah kepada masyarakat. Orang mau masuk dong marah. Tapi perjanjian orang bilang, orang mau ganti. Tapi sampai sekarang mana DP bukti? Dorang gusur masyarakat petanaman. Tidak ada pengembalian untuk masyarakat. Dampaknya dengan ada pembangunan itu bagaimana ke masyarakat? Kalau DP dampak itu dampak untuk kemajuan masyarakat tidak ada.
Orang anak-anak pun banyak sekali masih nganggur, lulusan SMA, lulusan security, tidak ada diterima situ. Tapi maksudnya karena ada masyarakat tidak bisa mengelola lahan itu, kerugiannya di masyarakat bagaimana? Banyak sekali masyarakat yang susah berkebun. Dari ada masyarakat sebagian masih berkebun tapi diancam, ancam-ancam. Sampai sekarang juga pariwisata muncul, bukan cuma hanya pariwisata, angkatan laut pun katanya dihibah, tukar guling. Orang cuma pertahankan, no? Bahwa tanah tersebut orang dah kelola. Dengan orang pe anak dapat sekolah apapun, cuma dari hasil tanaman pisang. Kami dari masyarakat petani kelas C2, kami hanya meminta kepada Pak Gubernur, jangan ambil keputusan hanya sepihak. Perhatikan masyarakat. Karena kami sebagai masyarakat desa kelas C2 petani sudah menggarap tanah tersebut dengan turun-temurun. Dan kami minta kepada Pak Gubernur harus memperhatikan bahwa masyarakat kelas C2 ini hidup sebagai petani, 90% sebagai petani, bukan sebagai pegawai. Dan kehidupan kami hanya dengan cocok tanam, kehidupan kami hanya bergantung sama pisang. Kalau tidak ada pisang, apalagi yang kami hidup. Jadi kami minta kepada masyarakat, kepada pemerintah yang ada, tolong perhatikan kepada kami. Jangan hanya memperhatikan kemajuan dari provinsi, tapi tidak memperhatikan ke dalamnya untuk masyarakat. Kami ingin gubernur harus memperhatikan kami. Dan juga sampai di mana yang bisa menjangkau siaran ini, kami minta Pak Presiden pun harus perhatikan kepada kami. Karena kami rindu. Kenapa daerah-daerah lain sudah mengolah dan turun-temurun, tapi kami juga di sini juga turun-temurun tidak diperhatikan. Seakan-akan tanah kami tidak bermasalah. Tanah kami disimpan, tidak ada konflik, padahal ada konflik di dalam. Kami minta pemerintah yang ada harus memperhatikan kami, karena kami adalah masyarakat yang sangat miskin. Dari kehidupan kami hanya dengan cocok tanam yang ada di desa kelas C2. Diketahui pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur sampai saat ini masih menjadi persoalan yang dihadapi dalam percepatan penyediaan infrastruktur di daerah. Meskipun sudah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih banyak masyarakat yang menolak tanahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Masyarakat pun hanya bisa berharap mereka dapat bertani dengan tenang, tidak was-was ditangkap polisi karena dianggap menduduki lahan pemerintah. Regina Mangkei, Reski Ahmad melaporkan untuk Kawan Nua TV.